Semuanya, kembali lagi bersama saya di Indonesia Managed Learning, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Medan tahun 2019 yang mengambil mata kuliah pendidikan matematika salah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Destiny Syamanisyamri, mahasiswi pendidikan matematika 2019 Universitas Negeri Medan yang mengambil mata kuliah medium pembelajaran matematika berbasis IT dengan Bapak dosen pengapu, Bapak Budi Halumulan Siregar, SPD MSc. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai Google Form dan Google Drive. Caranya yang pertama, tapi sebelum caranya kita tahu dulu apa itu Google Drive. Nah, Google Drive itu merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive itu juga berfungsi sebagai tempat pembuatan dokumen secara online. Bahkan, kini pengguna juga bisa memasang app atau memasang aplikasi Google Drive di HP-nya. Ataupun di laptop juga bisa. Nah, penggunaan Google Drive ini dapat dilakukan dengan mudah melalui akun Google kita yang kita miliki. Nah, caranya itu pertama kita, karena saya juga nggak punya akun apanya, nggak punya aplikasi, kita searching aja dari website Google Drive. Nah, baru kita pilih yang paling atas. Nah, biasa di sini itu kita login dulu menggunakan akun email kita, tapi ini saya sudah punya akunnya. Setelah berhasil nanti layarnya akan tampil seperti ini. Nah, lalu di sebelah kiri ini itu ada drive saya di sini. Nah, dan ini file-file saya ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan file. Nah, di sini di tanda tambah ini, icon tanda tambah itu ada fitur-fitur seperti ini. Ada folder, ada upload file, upload folder, dan ada Google dokumen, dan lain-lain segala macam. Nah, yang pertama kita menambahkan berkas pada akun Google Drive. Nah, dari sini kita menekan tanda tambah tadi yang ini. Kemudian kita klik folder. Nah, nanti di sini kita buat nama folder barunya itu misalnya contoh. Tutorial. Oke, kemudian kita buat. Nah, kemudian nanti di sini akan ada ini adalah folder kita yang baru, contoh tutorial, kita tekan aja di dalamnya. Nah, folder ini masih kosong karena baru aja kita buat. Nah, kemudian kita akan mencoba mengupload file. Nah, dari sini setelah kita pilih foldernya, kita tinggal menekan lagi tanda tambah itu. Lalu kita bisa pilih upload file atau upload folder. Kita bisa langsung mengupload satu folder atau mengupload satu persatu filenya. Misalnya kita mengupload file. Nah, di sini ada banyak file saya. Kalau saya pilih coba laporan praktikum. Nah, kita pilih aja filenya, lalu kita klik open. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Tanda mulai mengupload, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, langsung file itu sudah langsung berada di dalam ini. Nah, oke, itu caranya, gimana caranya mengupload file ke dokumen, ke Google Drive. Kemudian, kita juga bisa menyunting dan membuat dokumen dari Google Drive ini. Nah, kita langsung pilih aja misalnya dokumen ini. Ini kita bisa pilih dokumen kosong atau dari template, misalnya dokumen kosong, kita tekan aja. Nah, baru dari sini kita bisa mengetikkan file atau dokumen yang ingin kita buat, seperti misalnya contoh dokumen tutorial. Ini kita tinggal ketik aja. Jadi ini seperti Microsoft Word ya. Tapi di sini kita menyuntingnya secara online gitu. Dari sini kita bisa memilih huruf, memilih jenis teksnya. Ini misalnya untuk judul, terus ini kita bisa nge-print. Dari sini ini bisa ya ini untuk data-data tengah data. Jadi, nah baru di sini kita bisa edit tampilannya. Nah di sini kita bisa mengetik dengan suara. Tapi di sini saya tidak ada ya. Biasa di bagian alat ini ada ya. Karena dia kan online. Nah, ini
bisa kita mengedit file ini secara bersama-sama, nggak cuma satu orang aja. Tinggal kita kasih link ini, link edit ini, jadi bisa sampai 2 orang mengerjakan dalam satu file ini. Membuat misalnya kayak buat makalah gitu. Ada yang ngerjain bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Terus yang nanti orang pertama ngerjain bab 1, nanti orang kedua yang di bawahnya dia langsung buat aja bab 2-nya seperti itu. Jadi dia lebih memperpraktis gitu ya dalam hal kerja kelompok. Setelah selesai, tinggal kita klik simpan atau bagikan. Ini. Oke. Ini mengedit. Mungkin. Nah, di sini kita pilih bisa mau diedit atau mau dilihat saja gitu. Nah, oke, tinggal kita bagikan aja. Dokumen ini kita simpan. Ya, selesai. Oke. Kemudian kita mempelajari apa aja fitur-fitur yang ada di Google Drive tadi. Di icon tanda tambah ini. Di icon ini kita ada melihat folder, upload file. Nah, kita harus tahu dulu. Di folder itu, ini adalah pilihan untuk membuat folder pada My Drive yang bisa digunakan untuk pengaturan berkas. Lalu ada Google Doc, Google Dokumen. Ini untuk membuat berkas baru untuk pengolahan kata. Pengguna dapat menyesuaikan format dan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Word ataupun PDF. Kemudian ada Google Slide, ada Google Spread, dan ada Google Formulir. Pertama Google Spread ini untuk membuat berkas baru, untuk pengolahan angka. Pengguna dapat mengekspor seperti tadi, mengekspornya ke Google Excel, Microsoft Excel, atau PDF, dan lain-lain. Lalu ada Google Slide, ini untuk membuka file PowerPoint. Adapun jenis berkas yang disunting adalah Google Slide yang dapat diekspor dalam bentuk apa saja. Ini contoh Google Slide-nya. Kemudian ada Google Formulir. Nah, ini untuk Google Formulirnya, ini untuk mengisi formulir secara online. Nah, lalu ada lainnya, ini ada Google Gambar. Banyak banget ya fitur-fiturnya. Ini kita ada Google Maps, dan ada Google Sites, Jamboard, dan Google Apps. Oke. Kemudian kita menyunting dokumen. Nah, setelah pengguna memilih jenis dokumen yang akan dibuat dari sini, nah ini tadi contoh dokumen tutorial kita ini sudah langsung upload ke sini. Nah, kita belajar menyuntingnya. Setelah kita memilih jenis dokumennya, kita menulis seperti biasa dan akan tersimpan otomatis saat pengguna bekerja dengan dokumen secara online. Nah, kemudian kita belajar membagikan file. Berbagi file itu dapat dilakukan dengan cara mengklik icon share. Misalnya ini, kita share, mendapatkan link. Nah, dari sini, dari link ini, kita bisa membagikan file itu kepada orang lain melalui link. Dan jadi orang menekan link itu bakalan melihat dokumen kita. Nah, ini tinggal kita salin link yang ada di sini. Nah, ini kita batasin orang yang melihat itu hanya melihatkah atau yang kita kirim link aja yang bisa membuka, atau siapa saja yang memiliki link ini bisa membukanya gitu. Nah, dari sini kita juga bisa buat pengakses itu hanya melihat saja. Dan mungkin di sini kita klik selesai. Ini kita salin dulu ya, salin link. Nah, baru selesai. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar membagikan juga ya, tapi dari yang tadi, dari yang dokumen ini. Nah, di sini ada bagian mengedit, menyarankan atau melihat. Nah, tadi dibagikan ini juga bisa langsung dibagikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan orang untuk sama-sama mengedit tadi.
tinggal kita tambahkan aja akun Gmail dia, misalnya akun Gmail mama. Ini ada dosen, ini akun Gmail dosen saya lengket di sini, Bapak Mikael. Nah, Bapak Mikael bisa mengedit di sini juga setelah saya editkan. Saya tambahkan emailnya, lalu saya kirim, nantinya akan masuk ke email Bapak. Kemudian nanti Bapak itu juga bisa mengedit file ini, gitu. Kita batalkan untuk mengganggu Bapak. Lalu ini, yang mendapatkan link ini, di sini setelah membagikan ini, editor dapat mengubah, izin dan berbagi, lalu dapat mengakses lihat saja dan memberi komentar, dapat melihat opsi untuk mendownload, mencetak, dan menyalin. Ini lihat aja mana yang mau kita mau. Bisa dua-dua dan bisa tidak ada sama sekali gitu. Nah, kemudian tadi di bagian ini kita bisa membuat, nah di sini ada pengakses lihat saja. Ini kita bisa, orang yang mendapatkan link ini bisa kita atur, dia cuma bisa melihat aja atau memberi komentar, atau dia sebagai editor bisa mengedit ini juga. Nah, ini beda-beda fungsinya tentu saja. Dari can view ini berarti orang yang ditambahkan sebagai pengakses tadi hanya dapat melihat dokumen yang kita bagikan, atau kalau kita pilih yang can comment atau yang memberi komentar, itu orang yang ditambahkan sebagai memberi komentar atau memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan. Dan yang ini editor, orang yang ditambahkan sebagai editor tidak hanya dapat melihat, namun dapat menyuntik dokumen secara bersama-sama. Jadi dua orang atau lebih dapat mengedit satu file ini secara online. Nah, selain itu, pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat mengakses link atau tautan, dan dapat melihat dokumen dengan cara mengklik tombol change atau ganti. Ini di sebelah ini. Ini saya ganti menjadi pengakses saja. Oke. Kemudian pengelolaan file di halaman Google Drive dapat memiliki cara yang hampir sama dengan pengelolaan file di jendela komputer. Di antaranya, pengguna dapat membuka langsung file dokumen, gambar, dan video dengan cara mengklik file tersebut, dan pengguna dapat mengklik kanan file tersebut untuk menampilkan menu pengaturan sebagai berikut. Kita belajarnya cara mengedit file yang ada di sini. Oke, nah ini kita tinggal klik kanan aja filenya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Nah, di pertama itu perhatiin jauh. Ini untuk menu untuk membuka file dengan software browser atau Google. Lalu ada menu membuka dengan, ini kita bisa pilih membuka dengan apa, misalnya Google Dokumen atau dengan PDF atau Document. Ini kita bisa pilih aja. Ini untuk membuka file dengan software lain yang bekerja sama dengan Google Drive. Lalu ada menu bagikan. Ini seperti yang tadi sama saja. Ini menu untuk membagikan file dengan orang yang lain yang memiliki email Google Drive atau email Google. Lalu ada menu dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke, ini berfungsi untuk menyalin link atau URL file sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Lalu ada pindahkan ke ini kita bisa memindahkan file itu ke folder yang lain. Lalu ada menu ganti nama, ini tambahkan ke berbintang, jadi kita bisa cepat mengakses file ini, nggak perlu buka folder lagi, jadi dia langsung di halaman depan gitu. Lalu ini ada ganti nama, kita bisa ganti nama filenya. Lalu lihat detail untuk melihat rincian filenya. Lalu buat salinan, ini bisa untuk menduplikasi filenya. Kemudian download, ini untuk menyimpan filenya itu secara offline atau ada di HP kita, di penyimpanan HP. Nggak perlu kita buka secara online. Lalu ada hapus untuk menghapus file dari folder ini. Nah, pada halaman Google Drive, pengguna itu dapat pula membagikan file melalui email dan link. Caranya itu dengan bagikan ini, kita pilih aja mau membagikannya kemana gitu. Lalu kita akan belajar tentang two form. Kita langsung aja dari sini ke Google Form. Nah, Google Form atau yang lebih sering dikenal dengan Google Formulir itu merupakan salah satu produk dari Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan membuat survei, observasi, kuesioner secara online.
Nah, Google Form itu juga dapat digunakan untuk membuat absensi, bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Nah, caranya itu kita login dulu ya, tentu saja menggunakan akun Google. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan melihat default atau layar tampilan dari Google Formulir seperti ini. Nah, di bagian nomor 1 ini adalah formulir untuk nama formulirnya. Baru yang di bagian ini ada untuk buat warnanya, kita pilih mau warna apa aja di sini ada tersedia. Saya warna oranye ataupun warna hijau atau warna merah. Nah, kemudian di sini untuk melihat untuk patinjau bagaimana formulir yang sudah kita buat. Lalu di bagian ini untuk undo atau nge-back apa yang salah yang sudah kita buat. Lalu ini untuk maju panel tadi, untuk redonya. Baru di sini ada untuk mengirim file yang sudah selesai kita buat. Ini kita udah edit file di sini, udah kita buat questionnaire-nya. Tinggal kita kirim, tinggal klik ini, nanti tinggal salin link. Biasa, ini kita bisa mengirim melalui email. Kita masukkan aja emailnya, misalnya email Bapak Mikael tadi. Lalu membuat subjeknya, lalu saya mengundang Anda untuk mengisi formulir. Lalu bisa dikatakan formulir di dalam email juga bisa. Terus ini tinggal kirim aja. Bisa juga melalui link. Nah, ini tinggal kita salin aja linknya, ataupun kita bisa memperpendeknya. Misalnya seperti ini, setelah kita cek ini memperpendek, jadi sesingkat ini aja linknya, nggak usah banyak-banyak. Tinggal kita salin juga, ini sama aja, linknya itu sama-sama. Bisa mengarahkan ke dokumen ini. Lalu di bagian sini itu ada smartphone URL. Nah, ini untuk mengirim formulir juga. Lalu di sini bisa kita bagikan melalui Facebook maupun Twitter. Nah, kemudian bagian sini itu ada lainnya. Nah, di sini kita bisa dulu wajahnya. Di sini kita bisa membuat salinannya. Jadi ada 2 formulir. Lalu bisa kita hapus. Jadi itu dapatkan link yang sudah terisi. Jadi orang yang sudah menjawab ini semua, kita bisa lihat kita sudah klik ini. Lalu ini ada mencetak dan tambahkan pelebar latar dan lain-lain. Nah, kemudian bagian ini itu adalah judul dari formulir kita. Misalnya kuesioner kesehatan mental. Kuesioner kesehatan. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi deskripsinya, misalnya, hai teman-teman, terima kasih sudah mengisi file seperti itu, bla 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 gitu. Nah, kemudian ini ada untuk soal pertama, misalnya kita buat soalnya nomor 1, 4 ditambah 7. Nah, kita bisa cara penjawabnya kita bisa pilih di bagian sini. Ini kita bisa pilih dia mau jawaban singkat atau dia mau paragraf. Jadi ini biasa untuk soal cerita. Lalu ada pilihan ganda, dan kita pilih opsi nomor 1, misalnya 4, jadi opsi kedua 7, opsi ketiga 11. Kemudian di bagian ini kita bisa pilih kolom centang, cara menjawabnya, ataupun yang lain-lain, drop down. Atau dia bisa upload file, misalnya ada menjawabnya di kertas, di foto, baru dikirim ke sini. Di bagian itu kita buat upload file. Nah, ini kita izinkan dulu respondennya untuk mengirim file. Nah, kalau ini kita atur aja maksimal ukuran file itu bisa 10 MB ataupun 10 GB, bahkan sampai 10 GB. Itu file apaan coba ya, video mungkin. Lalu maksimum file itu bisa kita pilih jawabannya 1, 5 ataupun 10. Seperti itu. Kemudian di bagian sini di bagian sini ada fitur menambahkan. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan. Jadi dia ini pertanyaan pertama. Ini tadi kita buat jawabannya itu pilihan ganda aja ya, lebih 4 tambah 7 pilihan ganda sih harusnya ya. 9, 7, 11.
Lalu bagian sini tadi itu untuk menambahkan pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Yang kita buat soalnya misalnya nomor 2, 6 kali 7 kurang 7. Nah, baru bagian sini itu untuk import pertanyaan. Misalnya kita mau pertanyaannya itu dari mana gitu. Ini ada banyak banget ya Google Formulir yang udah aku buat. Kemudian di bagian sini itu untuk menambahkan judulnya. Tambahkan judul deskripsi ini untuk seperti section gitu ya, dibagi section. Ini untuk soal nomor 1 sampai 3, nanti di sini caranya. Terus ini untuk soal 4 sampai 6 gitu. Lalu di bagian sini untuk menambahkan gambar, misalnya kita contoh cari gambarnya dari penyimpanan kita. Picture, misalnya ini ada gambar soal, kita buat soal balon aja deh. Kita open, lagi diproses. Nah, kemudian di sini lihat gambarnya sudah akan terinput ke dalam. Sudah kita tambahkan soalnya, misalnya gambar apakah ini? Tinggal cara jawabnya. Oke. Oh, tadi ini ya. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Ini kita hapus dulu. Ini tinggal dihapus dari sini. Lalu ditambahkan pertanyaan. Misalnya nomor 3. Dari gambar di atas. Dari gambar di atas. Bla 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 bla. Lalu kita pilih cara menjawabnya lagi. Misalnya jawaban singkat. Nah, oke. Oh, ini seharusnya bukan ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini harusnya. Oke. Sudah. Lalu berikutnya kita ini untuk menambahkan video sama seperti yang tadi, dia tinggal kita upload videonya, atau bisa dari YouTube juga bisa. Kalau misalnya kita punya linknya, misalnya ini link Google Form ya, harusnya bisa. Link apa aja videonya itu, tinggal kita ini, misalnya dari YouTube, nanti kita pilih, baru nanti tinggal videonya akan muncul di bawah ini, lalu kita tinggal pilih salah satu, tinggal kita upload seperti itu. Atau kita bisa menyusunnya, misalnya kotak, kita cari videonya secara online gitu. Nah, di sini ada kotak pelan-pelan saja. Jadi kita pilih salah satunya, kita pilih. Nah, videonya akan masuk ke sini. Jadi nanti pengakses dokumen ini yang akan mengisi kuesioner ini akan menonton secara online dari dokumen ini, nggak perlu buka ke YouTube lagi. Nah, kemudian ada fitur ini, tambahkan bagian. Nah, di bagian sini itu akan menyelesaikan bagian pertama dan ini akan bagian kedua. Jadi orang mengirimkan dulu jawaban dia sampai bagian ini, lalu dia klik lanjutkan. Nah, akan muncul bagian ini yang keduanya. Nah, di sini kita taruh judul lagi. Lanjutkan, misalnya. Mau kasih deskripsinya. Oke. Baru kita tambahkan pertanyaan. Biasa orang di bagian pertama itu mengisi nama dan identitas dari si penjawab, dari kemudian di bagian kedua lah baru dia menjawab soal-soalnya. Oke. Harusnya sampai sini mudah nggak sih? Cara untuk menggunakan Google Formulir. Lalu kita belajar
Oke, iya teman-teman, jangan lupa untuk menghidupkan ini tanda wajib diisi. Jadi penjawab nanti pengakses file ini akan menjawab semua soalnya karena nggak akan bisa di next kan kalau dia tidak menjawab semua soalnya. Seperti itu. Ini jangan lupa kita cek. Nah, di bagian bawah sini, selain ada tanda wajib diisi, di sini untuk menghapus bagian ini, lembar yang ini, kita tinggal klik aja hapus, dan dia akan langsung hilang. Lalu, ini kita bisa unduh, kalau misalnya kita salah tekan gitu, akan kembali lagi halamannya. Kemudian, ya, di sini juga untuk duplikasi bisa, untuk menduplikasi soal nomor 1, jadi dia soalnya 2. Oke, kemudian, ini kita unduh lagi. Bagian sini, ini ada bagian deskripsi. Nah, ini untuk misalnya sebagai bantuan gitu dari kita untuk pengaksesnya untuk menjawab soalnya. Kemudian di bagian sini ada buka dan bagian berdasarkan jawaban. Oke, seperti itu. Lalu acak urutan opsi ini bisa kita nanti bagian acak urutan opsi itu maksudnya kalau di pengguna pertama urutannya ini, di pengguna kedua pengakses kedua nanti urutannya bisa lain. Nah, seperti itu misalnya 11 dulu, baru 9, baru 0, baru 7 gitu. Jadi untuk dalam saat ujian menggunakan Google Form, jadi minimalisir kerjasama antara siswa penjawab. Kemudian kita dapat pula menyimpan beberapa link dengan menggabungkan beberapa link formulir ke dalam satu dokumen dengan langkah-langkah berikut. Kita belajar yang lain ini tinggal kita kirim aja kalau sudah selesai. Nah, kita kirim, kita salin linknya. Kita salin link dari sini. Jangan lupa folder file ini kita kasih nama quiz. Nah, ini bisa kita samakan namanya atau kita bisa langsung. Lalu di bagian sini kita bisa memindahkan ke folder mana formulir ini gitu. Kalau kita pertinjau seperti inilah kira-kira tampilan soalnya di pengakses akan menjawabnya. Nah, ketika dia klik fiturnya tidak akan bisa kecuali dia menjawab. Misalnya menjawab, kita jawab asal aja, isi. Kita ya, baru bisa dia klik berikutnya. Ini bisa langsung putar ke YouTube. Nah, berikutnya. Oke. Sudah. Seperti itu. Oke. Bisa tutup file ini. Berikutnya kita belajar yang lain. Nah, dari sini kita ke Google Document. Kita akan menyimpan beberapa link dengan menggabungkan beberapa link formulir ke dalam satu dokumen. Kita buka Google Document. Lalu buat judul dokumennya di sini, misalnya contohan aja. Kemudian ketik add untuk menyisipkan.
Batal ya, batal ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengirim file seperti sertifikat dengan Google Form. Pertama, kita masuk ke Google, oke, lalu klik tanda ini, kemudian kita pilih folder, jadi kita kasih nama sertifikat selfie. Ini bagian sertifikat, nah, kita buat template itu. Dan dia nanti kita buat jadi template. Kita pilih aja template-nya yang ada di sini, ada laporan, surat yang kita pilih. Setelah surat-surat ya, kita harus punya dulu template dari sertifikatnya gitu. Ya, Ma? Iya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini berguna dan berhasil. Baiklah teman-teman, demikian tutorial penggunaan Google Form dan Google Drive dari saya. Semoga baik teman-teman, sekian tutorial penggunaan Google Drive dan Google Formulir dari saya, Destination Malaysia Bing, dan saya pamit undur diri dari teman-teman semua. Semoga ilmu ini semua bermanfaat untuk kita, dan hope you like this video. Bye-bye. Jangan lupa tonton video-video yang lain. See you next time.